developmental component goal. Ya. So ini menetapkan prioritas tujuan dan target perkembangan pada anak berkebutuhan khusus. Next ini. Tujuan perkembangan itu adalah pernyataan yang ditetapkan sebagai target perkembangan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kajian hasil pemeriksaan perkembangan dengan harapan terjadi perubahan perkembangan yang lebih baik. Tujuan perkembangan bisa ditetapkan berdasarkan target jangka pendek dan jangka panjang. Ini maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berpikir tentang tujuan perkembangan, baik itu ditulis dalam bentuk tulisan atau tidak, itu sebenarnya sudah merupakan sebuah statement ya, sebuah ya kayak hari ini tuh status kita, status ya, yang dalam yang kita itu sebuah pernyataan yang seperti kayak kita memiliki goal, memiliki mimpi, memiliki visi, memiliki apa sesuatu yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, ini dalam bentuk pernyataan. Tentu tidak semua tujuan perkembangan dalam prakteknya di klinis itu tertulis dengan baik, tidak. Bahkan dalam beberapa kondisi tujuan-tujuan perkembangan atau bisa disebut juga tujuan terapi, tujuan pendidikan, kita itu bisa berubah, dan berubahnya menurut kondisi dan situasi, yaitu jadi bisa jadi berubah sebelum waktunya, namun tetap saja bahwa kita memerlukan sebuah target yang jelas. Nah, ini kita perlu nyatakan. Untuk itu tentu akan ideal sekali kalau tujuan perkembangan itu bisa melihat dampak atau target di masa depan, sehingga kita tuh jelas arahnya mau kemana, ya, dan kita bisa melihat langkah di depan tuh apa yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. Kira-kira seperti itu. Next, Miss Denny. Sebelumnya ya. Nah, ruang lingkup tujuan perkembangan. Jadi ini selama ini yang kita praktekkan, untuk menetapkan sebuah tujuan perkembangan itu kita harus tahu dulu ruang lingkup tujuan perkembangan ini cakupannya seperti apa sih gitu. Dalam dunia ini saya ambilnya itu dari referensi okupasi terapis. Kita itu mengenal ada dua domain besar dalam dunia perkembangan anak ya. Satu, occupational or functional performance. Ruang lingkup area ini mencakup perkembangan kemampuan atau keterampilan fungsional yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya perkembangan kemampuan makan dan minum, kemampuan BAK dan BAB, kemampuan memakai baju, kemampuan mandi, kemampuan membersihkan diri, dan semacamnya ya. Itu kita sebutnya sebagai functional performance ya. Kinerja fungsional atau tampilan fungsional. Nah, ini seringkali di area ini saya perlu jelaskan dari awal, seringkali di area ini untuk anak-anak yang masih kecil yang terjadi di klinis itu banyak diabaikan. Banyak diabaikan baik oleh terapis, ya pendidik maupun orang tua, karena mungkin tapi bisa dimengerti karena kalau anak usia kecil itu kan, oh ngapain sih disiapkan harus pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, toh masih kecil gitu ya. Nah itu nanti saya jelaskan di belakang. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting ya? Dan bagaimana cara mencapainya? Teknik dan strategi apa yang akan kita pakai untuk mencapai hal itu? Untuk ruang lingkup kedua itu occupational and developmental component. Ruang lingkup area ini menggali perkembangan dan fungsi komponen-komponen perkembangan
yang mendukung berkembangnya kemampuan atau keterampilan fungsional. Contohnya, perkembangan koordinasi mata dan tangan, perkembangan kekuatan otot, perkembangan kepekaan respon. Nah, di area ini justru yang sering kali dibahas lintas usia, ya lintas usia dari usia yang masih bayi sampai anak-anak spesial yang sudah dewasa. Karena di ruang lingkup ini sangat menarik ya, karena di occupational atau developmental komponen ini itu kan kita bicara tentang faktor-faktor atau aspek-aspek atau elemen perkembangan, dan itu bisa bersifat neuropsikologik. Misalnya, kita bicara tentang praksis, apa itu praksis itu rencana gerak, planning, motor planning, atau kita bicara tentang refleks, kita bicara tentang biokimia, kita bicara tentang kontraksi otot, isometrik, isotonik, itu kan sangat menarik sekali. Nah, kenapa itu sangat menarik sekali? Karena memang ya benar, di area itu perlu sekali dibenahi, sehingga bisa mendukung berkembangnya kemampuan atau keterampilan fungsional yang maksimum. Memang seperti itu sudah benar. Jadi, cuman pada prakteknya juga, terkadang kita sebagai terapis atau juga profesional lain dan juga mungkin orang tua itu terlena. Ini yang saya amati, terlenanya gimana? Saking kita fokusnya ke hal-hal kecil yang berhubungan dengan developmental komponen ini, kita mengabaikan ruang lingkup besarnya, yaitu functional performance-nya ini. Jadi kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengejar hal-hal kecil. Contohnya, tangannya masih kaku, pegang pensilnya masih degem, ya. Terus kakinya masih jinjit. Saking kita lama pengen memperbaiki itu, kita lupa bahwa anak-anak ini juga perlu dengan keadaan yang apa adanya itu, juga harus bisa belajar menulis apa adanya dengan strength apa adanya, memakai baju sendiri dengan keadaan apa adanya, kalau perlu bisa naik sepeda juga dengan keadaan apa adanya. Nah, kira-kira gambaran seperti ini. Nah, dari sini nanti kita kan akan bisa melihat kira-kira itu apa ya yang saya perlu prioritaskan. Karena kalau kita udah bicara dari ruang lingkup ini aja sudah sangat kompleks. Dari ruang lingkup functional performance itu kalau kita bahas detail sangat kompleks, apalagi ditambah dengan ruang lingkup developmental komponen ini, lebih kompleks lagi. Akhirnya saking banyaknya hal-hal yang harus kita benahi, kita kerjakan untuk anak-anak spesial ini, itu kita kadang itu jadi nggak fokus memprioritaskan apa ya, satu atau dua hal yang sangat penting, sangat urgent untuk dicapai. Oke, berikutnya, Miss Denny. Oke, Pak. Ya, Pak Jo. Oke, di atasnya belum ya, Miss Denny, sebentar. Ini sudah, Pak Jo. Oke, udah. Teknik dan strategi umum. Nah, dari dua ruang lingkup tadi, di atasnya lagi Miss Denny, ini berubah di tempat saya. Oh iya, oke. Teknik dan strategi. Nah, teknik dari dua ruang lingkup perkembangan tadi, kita kan jadi tahu nih, ada lapisan perkembangan atas yaitu functional performance yang kita harus capai target-targetnya, tapi juga ada ruang lingkup bawahnya yang juga harus kita capai. Nah, dua area ini ternyata memiliki teknik dan strategi masing-masing. Nah, di occupational or functional performance, teknik yang biasa dipakai untuk mencapai target perkembangan itu melakukan teknik pengulangan melalui pelatihan dan mengajarkan langkah-langkah sebuah kegiatan. Jadi diulang-ulang. Misalnya anaknya pengen belajar mandi.
Latihan mandi itu diulang-ulang terus sampai bisa. Sekalipun anak itu belum bisa, kata orang tuanya atau kata terapis jangan atau kata siapapun, anaknya belum mengerti, Pak. Anaknya kayaknya belum paham. Tapi sebetulnya dengan pengulangan terus-menerus, di-drill terus-menerus, dan dengan strategi yang tepat ya, dengan cara metode yang tepat itu nanti akan bisa. Tapi memang pengulangannya memerlukan effort atau usaha yang luar biasa. Teknik yang biasa dipakai itu adalah melatih dan mengajarkan, modeling, melakukannya dengan pengulangan terus-menerus. Nah, latihan ini bisa diterapkan terutama untuk kemandirian, melepas baju, naik sepeda, menyalakan TV, atau bikin roti sendiri, atau bikin teh sendiri, atau bahkan menyetrika baju atau mencuci baju, ya, menjemur baju, itu fungsional ya. Nah, kita hanya perlu melatihnya, mengulanginya. Kenapa saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu? Terutama ini untuk teman-teman terapis, kan mungkin ada yang terapis di sini yang ikut ya. Pada waktu di tempat kita itu kan ada dipakai untuk praktek, teman-teman praktek OT ya, dari mahasiswa-mahasiswa OT itu praktek di tempat kita. Nah itu kan biasanya diberi tugas sama akademinya untuk studi kasus dan mendesain programnya. Yang lucu begini, jadi mahasiswa ini mengambil goalnya sederhana, melatih membuka kancing, membuka dan mengancingkan baju lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi yang dibahas tuh komponen developmentalnya sampai detail, sampai bicara tentang hand manipulation, sampai bicara tentang kekuatan otot bahu, semuanya. Maksudnya baik. Saya akan itu maksudnya baik, dan memang akademi mendidik secara seperti itu, menganalisa perkembangan. Nah, akhirnya saya tanya, untuk mencapai itu kamu gimana? Ya ini disiapkan dulu, Pak. Infrastruktur pendukung untuk supaya anak itu bisa mengancingkan baju, itu disiapkan dulu. Kalau kita mau nunggu siap, sampai kapan? Karena kompleksitas persoalan anak itu kan tidak cuma fine motor. Ya Pak, ya. Akhirnya saya didik mereka untuk begini aja. Kalau kita mau melatih anak itu di level fungsional, sudah lakukan aja langsung. Kamu nggak usah mikir, ini tangannya masih melungker atau tangannya masih nggak bisa pegang pensil, lakukan aja, latih sebisanya. Nomor satu, yang penting bisa dulu. Walaupun tidak sempurna, nggak masalah, tapi bisa dulu. Pengalaman bisa ini nanti memberikan dampak yang sangat positif di kemudian hari. Nah, sambil ketika anak ini sudah bisa, kamu mulai cari tahu kenapa kok ya nggak maksimal kemampuannya. Barangkali mungkin nanti dia ada masalah di refleks, barangkali mungkin dia nanti ada masalah di sensorisnya, barangkali mungkin dia ada masalah di kekuatan ototnya, barangkali mungkin dia ada masalah di koordinasinya, kan macam-macam. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Makanya untuk teman-teman terapis juga yang hadir hari ini, untuk saya memberikan masukan, langsung cut aja. Ibaratnya kalau di dalam medis itu kita bypass langsung melatih ke area fungsionalnya. Jadi nggak perlu berbicara saintifik gitu ya terkait hal ini. Kemudian berikutnya yang teknik strategi umum untuk di cakupan okupasional or developmental component. Teknik untuk mencapai target perkembangan pada area ini itu dengan melakukan stimulasi. Stimulasi dalam hal ini menciptakan dan memberikan pengalaman-pengalaman di level sensorik, motorik, kognitif maupun sosial dengan tujuan mencapai kematangan perkembangan sehingga berdampak pada kemampuan fungsional. Contohnya bermain peta umpet atau stimulasi vestibular, sistem vestibular. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Terlepas anak ini sudah bisa pakai baju atau belum, atau sudah bisa mandi sendiri atau belum,
memang semua anak spesial itu pasti memiliki masalah di level developmental komponen, itu sudah pasti. Ya. Dan ketika kita mengulik, menganalisa dan mencoba untuk membenahi di level developmental komponen ini, kita perlu banyak sekali referensi terkait keterapian, terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu neuropsikologi, ya, karena nanti arahnya ke sana. Itu tadi saya sebutkan pengalaman di level sensorik. Contoh, apakah anak itu mengalami tactile defensiveness, misalnya gitu ya. Tactile defensiveness itu bahasa umumnya sederhana, sensitif, sangat sensitif. Apakah respon fight or flight responnya itu menyala terus? Dan bagaimana kita harus mendesensitisasi hal tersebut, menetralisir respon itu. Bagaimana itu memiliki obsesi yang terus-menerus, misalnya masuk rumah orang nyalain semua lampu. Terus saya ada klien yang sampai hari ini umurnya mungkin udah sekitar 25-an ya, 25 26 ya. Itu memiliki ritual setiap sore menjelang atau pas atau setelah maghrib, itu dia harus keluar rumah muter kompleks. Dan di tempat-tempat tertentu dia harus mampir hanya untuk ngaca dengan di mobil yang sama. Kemudian dia mampir ke rumah orang untuk menyalakan lampu garasi. Kemudian dia lalu mampir lagi ke rumah orang hanya untuk menyentuhkan kakinya ke pintu. Jadi ini dilakukan hampir setiap hari rutin. Saya sendiri tidak benar-benar tahu harus bagaimana dengan hal ini karena benar-benar sangat kompleks fenomena-nya. Ya, kita sudah berusaha menganalisa lewat kaidah psikologi juga, wah ternyata belum berdampak secara maksimal. Diet juga kita lakukan semua. Pendekatan perilaku juga kita lakukan, sensorik juga kita lakukan. Dan kenyataannya memang belum benar-benar selesai persoalannya. Nah, kalau isu seperti ini kita menggunakan teknik strategi umumnya melalui teknik functional performance atau functional performance yang nggak dapat. Kita mau ngelatih apa? Yaudah setiap maghrib kita latih dia untuk mengendalikan diri supaya dia nggak ngaca atau nggak nyentuhin pintunya, nggak bakal terjadi, malah jadi masalah nanti, berantem di jalan gitu loh. Berantem di jalan dilihat oleh semua orang. Nah, itu pasti berhubungan dengan isu-isu internal dalam tubuhnya. Terus kita cari, nah, itu kita perlu namanya stimulasi. Stimulasi bisa macam-macam nantinya. Nah, berikutnya di sini. Sebelum kita menentukan tujuan perkembangan, itu kita perlu memperhatikan aspek-aspek perkembangan sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan. Ya. Aspek-aspek perkembangan itu meliputi utamanya 3 komponen ini, ya, komponen perkembangan ya, komponen sensori motor, komponen kognisi, dan komponen kemampuan psikososial. Ya. Komponen sensori motor itu ya tadi yang saya ceritakan berhubungan dengan sistem vestibular, sensorik, refleks, ya, kontraksi otot, VOR, macam-macam lah. Di teman-teman kita fisioterapi, teman-teman kita OT, dan terapi bicara, itu sangat familiar dengan hal itu. Ya. Itu sangat penting Bapak Ibu, mau bagaimanapun itu sangat penting. Untuk komponen kognitif, itu komponen kognitif jangan diartikan hanya sebatas calis hitung ya, membaca menulis hitung ya. Kemampuan kognitif ini berhubungan dengan apakah anak memiliki kemampuan decision making, apakah anak memiliki kemampuan problem solving, apakah anak memiliki kemampuan associating, menghubungkan dirinya dengan pemikiran orang lain, seperti itu ya. Nah ini di komponen kognisi ini juga sangat menarik untuk dibedah. Kemampuan psikososial ini utamanya adalah kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, coba silakan belajar theory of mind ya. Bagaimana seseorang itu berada di
sepatunya orang lain, kira-kira seperti itulah ya biasanya. Bagaimana seorang anak itu bisa memiliki empati dan bahasa non formal atau aturan tidak formal itu dia paham. Kalau bahasa umum itu saling pengertian lah gitu ya. Nah, itu apakah anak-anak itu bisa memahami hal seperti itu. Nah, selain komponen perkembangan yang kita harus perhatikan, itu aspek-aspek di luar komponen perkembangan seperti jenis kelamin, umur, itu harus kita perhatikan. Potensi atau aset yang mereka miliki, weakness-nya apa, keluarga dan lingkungan, sekolahnya di mana, kelas berapa, harapan keluarganya apa, orang tuanya, pembiayaannya mampu nggak mereka, resikonya seperti apa dengan kondisi anak seperti itu. Dan aspek-aspek perkembangan lainnya itu kita harus perhatikan untuk kita bisa nanti menetapkan satu prioritas target yang realistis. Contoh, jenis kelamin lah, anak perempuan. Ini sering anak perempuan yang sudah mendapatkan periode datang bulan ya, haid gitu ya. Nah, itu kita harus punya strategi juga. Kita harus memiliki strategi nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan hal ini terkait dengan juga pendidikan seks juga. Ya. Terus anak-anak laki-laki yang sudah akil balik, bagaimana dengan dorongan seksual mereka. Saya pikir ini kemarin udah dibahas ya dengan Pak Suli ya di sini ya, sama Kak Kresno, Dr. Kresno ya. Iya Pak, tentang sex education. Itu kan sudah detail mestinya ya. Iya. Terus terkait umur kan kita juga harus perhatikan. Nah, umur ini penting Bapak Ibu. Tapi di awal saya kan bicara tentang functional development ya, terus developmental component, performance gitu ya. Itu kan saya tembak rata gitu ya terkait umur. Umur ini menjadi penting juga harus diperhatikan, ya, kekecualian nantinya dengan banyak sekali pertimbangan tentunya. Contoh gini, anak-anak yang masih dalam fase golden age, mungkin di bawah 5 tahun ya, untuk functional performance, ruang lingkup di kinerja fungsional, level fungsional, porsinya mungkin tidak perlu terlalu ditekankan. Kalau dalam keterapian atau dalam ilmu keterapian, baik fisio, OT maupun terapi bicara atau kedokteran rehabilitasi medis, itu kita mengenal term namanya kuratif. Di level kuratif, itu kita memiliki kesempatan untuk memulihkan sebuah kondisi atau kata sederhananya menyembuhkan. Nah, anak-anak yang di fase golden age ini perlu sekali difokuskan ke sana. Ya. Untuk itu mungkin yang ruang lingkup di developmental component performance tadi akan banyak sekali porsinya lebih dikerjakan dibandingkan di functional performance. Tapi tetap di functional performance itu juga kita harus menyeleksi kira-kira 5 tahun itu skill kemandiriannya apa ya yang harus kita siapkan. Nah ini penting, karena kemandirian itu sejak dini harus disiapkan. Kalau enggak, nanti ketika bertambah umur, kompleksitas persoalannya lebih rumit lagi. Makanya untuk anak-anak, Bapak Ibu, teman-teman semua yang memiliki putra-putri, keponakan, atau cucu, atau anak-anak teman, atau siapapun, sangat penting zaman sekarang anak di fase golden age itu dimonitor perkembangannya. Nggak perlu malu pergi ke profesi medis atau ke profesi terapis ya, baik OT, FT, TW, psikolog apapun. Perlu dimonitor. Kenapa? Karena fase golden age ini sangat vital karena dengan semua kajian keilmuannya ya, bahwa singkat kata kan fase golden age ini kan fase yang sangat vital supaya kita bisa memasukkan semua hal dengan lebih mudah ke otaknya. Nah, ini porsi tujuan perkembangannya lebih banyak ke pemulihan. Untuk itu, ruang lingkup cakupan tindakannya nanti lebih masuk ke banyak ke developmental komponen. Itu yang akan banyak diperbaiki. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang masih kecil itu kalau terapi
resepnya apa? Banyakin SI atau banyakin FT atau banyakin TW, tapi pendidikannya nggak belum dimasukkan. Karena memang kita nggak relevansinya nggak ke sana, karena relevansinya untuk penyembuhan, pemulihan. Nah, ini terkait umur ya, untuk itu Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil mesti harus mulai sekarang memberanikan diri atau meniatkan untuk memonitor perkembangannya. Kemudian terkait ini potensi dan aset itu juga penting. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan tujuan perkembangan, kita juga harus lihat dong potensi anak. Ini buat terapis sih sebenarnya, buat terutama buat masukan Bapak Ibu, terapis, teman-teman semua sini, kita semua. Kalau kita melihat kekurangan anak itu banyak banget, dari makro sampai mikro developmental komponen itu banyak banget. Itu kalau kita fokus ke persoalan nggak selesai. Nah, kita harus fokus ke potensi yang mereka miliki apa. Itu yang kita kembangkan sebagai pijakan untuk pemulihan. Kira-kira seperti itu. Ya. Weakness, keterbatasan, kekurangannya apa, kebalikannya dengan potensi tadi. Ya. Dari weakness-nya itu nanti kita mengetahui root persoalannya di mana, ya, akar persoalannya. Selebihnya berikutnya ya, Miss Denny. Soalnya masih ada beberapa slide lagi ya. Jadi Ya. nanti tanya jawab aja. Oke. Slide berikutnya ini Pak, tujuan Ya, perkembangan prioritas. tujuan perkembangan prioritas. Berikutnya di sini. Nah, tujuan perkembangan prioritas yang utama, yang paling utama itu Bapak Ibu saya simpulkan sederhana, survival, kemampuan bertahan hidup. Jadi apapun yang kita mau lakukan ke anak-anak ini, yang kita pikirkan adalah kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Nah, untuk bisa bertahan hidup, mereka harus memiliki apa dong? Nah, memiliki apa dong inilah yang menjadi target kita. Berikutnya di sini. Ya. Nah, ini. Di level occupational functional goal, ada 4 poin, sebenarnya ada beberapa poin ya, tapi malam ini saya kasih 4 poin aja supaya lebih singkat untuk memberikan gambaran aja ke teman-teman. Saya nggak makan waktunya. 1. Mempersiapkan kemandirian anak sejak dini dengan memastikan anak mampu menolong diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini sederhana. Anak-anak usia 5 tahun atau 3 tahun, biasakan untuk BAK mandiri juga. Ya, melepaskan ketergantungan memakai pampers ini sering kali terjadi ya. Saya melihat sekali banyak di klinik atau dimanapun, anak udah gede masih pakai pampers. Ini hal-hal sederhana, kalau tidak dibiasakan sejak dini, nanti jadi kompleks. Kira-kira seperti itu. Nah, nomor 2, membiasakan anak menerima batasan-batasan sosial sejak dini. Contohnya antri, menunggu, diajarkan jalan, jangan lari di tempat publik, dan biasakan menerima penolakan. Kalau kita bilang no, tidak deh, hari ini enggak dapat, ya sudah, dia harus terima. Mau dia tantrum silahkan. Gitu. Nah, untuk bisa seperti ini, Bapak Ibu nanti perlu belajar tentang mengerti tentang manajemen perilaku tentunya ya, supaya tahu dampak dan konsekuensinya. Terus nomor 3, mampu mengidentifikasi dan memahami makna dan arti bahasa simbol sejak dini. Nah, ini sederhana. Yang saya harapkan tuh dari semua anak itu bisa membaca bahasa simbol. Oh, itu tanda toilet laki-laki. Itu tanda toilet perempuan. Oh, itu anak panah itu mengarah ke pintu masuk. Anak panah ini mengarah ke pintu keluar. Oh, lampu merah itu kita harus berhenti. Nah, kayak gitu. Ini tidak selalu harus membaca alfabet ya. Kalau dia bisa membaca alfabet itu jauh lebih baik. Ini kemampuan dasar. Terus nomor 4-nya, membiasakan anak untuk mampu menyatakan baik keinginan maupun kebutuhannya secara semestinya. Contohnya, membiasakan anak menunjuk apa yang ia inginkan daripada menangis. Nah, ini diajarkan. Diajarkan alternatif berkomunikasi. Jangan selalu begitu mereka nangis kita harus nurutin. Intinya begini, ini kita harus mengajarkan mereka etika dalam berkomunikasi sejak dini, saja gitu. Ya, oke. Berikutnya, slide berikutnya di sini. Ya Pak. Nah, ini di developmental component goal saya juga bikin 4.
Nomor satu, mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu sejak dini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba hal-hal baru. Pertanyaannya sederhana. Untuk semua orang tua atau teman-teman terapis, kalau punya pasien atau punya anak, apakah anak itu memiliki inisiatif untuk memulai sesuatu? Atau selama ini hanya perlu diinstruksi terus? Atau misalnya kalau ada apa-apa pun juga diam aja di tempat. Nah, ini perlu dicari tahu. Ya. Untuk itu mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu sejak dini itu sangat-sangat fundamental. Kalau dalam bahasa terapisnya dimulai dari analisa refleks dan praksis dan seterusnya. Seperti itu. Nomor dua, mengembangkan kemampuan menyimak, joint attention sejak dini. Biasakan anak untuk menatap dan mendengarkan instruksi. Ini contoh yang real untuk latihannya. Bapak Ibu ajarkan mereka untuk mendengarkan cerita. Coba deh, biasakan sejak dini itu untuk fokus ke dalam satu topik yang sama. Indikator yang bisa dilihat saat itu pelajaran itu berhasil, apakah anak menatap dan mendengarkan instruksi. Gitu. Jadi biasakan mereka untuk konvergen, menatap ke satu titik yang kita inginkan. Terus nomor tiga, menurunkan dorongan impuls reaktif dan perilaku obsesif sejak dini. Nah, ini menerapkan teknik desensitisasi ini hanya terapis, ya Bapak Ibu nanti yang tahu, jadi mesti harus konsul ke terapis. Dorongan impuls reaktif ini nanti berhubungan dengan disintegrasi refleks, berhubungan dengan fear and fight and flight response, ya seperti itu ya, berhubungan dengan hiperaktivitas atau agresivitas, berhubungan dengan self belief juga dan sejenisnya lah ya. Nah, itu kita perlu menerapkan teknik namanya desensitisasi. Berempat, menciptakan respon adaptif terhadap stimulasi acak yang terjadi di sekitarnya. Ya, menciptakan situasi yang spontan atau tidak terstruktur. Jadi kita harus membiasakan anak-anak itu sejak dini dengan situasi yang acak, nggak sama terus. Saya mengerti ya ada beberapa teknik terapi yang pada dasarnya itu melakukan pengulangan tadi. Oh, saya juga menyebutkan pengulangan, gitu ya. Pengulangan terus-menerus skill yang sama. Maksud saya begini, ini bersifat makro. Makro itu jadi kita memiliki desain, jangan sampai dalam setiap hari itu sama terus-menerus. Ya. Untuk satu dua hal dilakukan yang sama, untuk pengulangan sih nggak masalah, tapi jangan sampai itu dilakukan sampai berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya anak bosen dan malah jadi tantrum. Ya. Nah, kita harus membiasakan mereka ke dalam satu kondisi yang dinamis dan fleksibel sejak dini. Next, di sini. Ya Pak. Nah, ini terakhir kayaknya ya. Nah, ini kan kita tadi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Nah, ya. Oke. Nah, itu kan tadi goal, prioritas tujuan perkembangan saya sudah sebutkan ya, ada 4 poin tadi. Itu kan sepertinya kan banyak sekali ya. Di level profesional kita harus bekerja, kita harus kerjakan. Di level developmental komponen kita juga harus kerjakan, kita harus satu persatu mengurai persoalannya. Bayangkan itu. Kita harus menyelesaikan masalah matanya, masalah pernafasannya. Tapi di saat yang sama kita juga harus melatih mereka untuk bisa mandi sendiri, untuk bisa makan sendiri, untuk bisa merapikan tasnya sendiri. Dan apakah anaknya itu tahu saat bel sekolah itu berbunyi, udah waktunya pulang, dan dia tahu nggak jalan sendiri dari kelasnya ke mobilnya atau ke jemputannya. Itu kan banyak sekali hal yang kalau kita bikin goal satu persatu, wah luar biasa itu IP-nya. IP dan program terapinya luar biasa. Nah, kan hampir mustahil kita itu sebagai terapis atau sebagai orang tua bisa mendokumentasikan semua kebutuhan anak ke dalam perencanaan tertulis menjadi tujuan perkembangan. Kan mustahil kita semua bisa
menampungkan itu, mengimplementasikan itu ke dalam tulisan atau ke dalam statement pernyataan. Ya. Nah, untuk itu ada satu jurus sapu jagat yang kita sebut ini jurus sapu jagat itu jurus satu untuk semua gitu ya. Nah, apapun kondisi anak ya, dan apapun kekurangannya, apapun persoalannya, mau kompleks mau tidak, berapapun umurnya, mau dia masih kecil dan gede, ada satu tujuan timeless ya, tujuan yang tidak pernah dibatasi waktu. Yaitu apa? Relationship. Ini kalau tadi saya bilang itu utama, yang ini dah ultimate, ini puncaknya. Puncak dari semua, apakah itu pendidikan, apakah itu keterapian, apakah itu bimbingan, apapun itu, nomor satu adalah kita relationship. Ultimate-nya, bukan nomor satu, ultimate-nya kita harus membangun namanya relationship. Menciptakan hubungan yang akrab, positif, dan produktif dengan anak, sehingga anak mampu menerima bimbingan, panduan, maupun nasihat dengan baik, sehingga siap untuk menerima tantangan-tantangan yang lebih kompleks, baik yang bersifat keharusan maupun kebetulan. Dengan kata lain, kita selalu ada untuk anak dalam kondisi apapun. Kira-kira hanya sesederhana itu. Ya. Untuk itu, semua bentuk pendekatan terapi atau pendidikan, arahkanlah ke hal-hal yang bisa menciptakan hubungan yang akrab, positif, dan produktif. Nah, dari statement ini nanti kan kita bisa breakdown caranya gimana Pak gitu. Nah, caranya gimana mesti diskusi masing-masing di institusinya ya. Yang penting pokoknya sama anak harus membangun relationship yang positif. Itu timeless. Tapi Pak kan anaknya masih kurang ini, masih kurang itu. Betul, saya mengerti. Si A itu umurnya udah 35 tahun, Pak. Dia belum bisa ini, dia belum bisa itu. Orang tuanya pengen ini, pengen itu. Pertanyaan sederhana. Dan tadi saya sampaikan, ketika kita menerapi anak spesial itu kompleksitasnya luar biasa. Ya, baik di level fungsional maupun di level developmental komponen. Kalau kita mau bedah semuanya, kita nggak mungkin sanggup. Kan sama kalau kita ngomong seperti ini kan sebenarnya sama memberikan apa ya? Memberikan jawaban negatif ke orang tua dan harapannya, enggak juga. Ini sebuah realita, tapi ada jurus sapu jagatnya, yaitu relationship ini. Dengan relationship ini, kita malah bisa memberikan ya dampak-dampak sistemik yang positif ke anak. Nah, nanti Bapak Ibu googling sendiri apa sih relationship, bonding ke anak gitu ya. Itu nanti belajar sendiri. Kita nggak akan bahas itu. Tapi kira-kira udah saya sampaikan garis besarnya. Berikutnya Miss ini. Ya, selesai Pak. Oh ini, terakhir, indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian. Nah, ini kan kita pengen tahu dong, tujuan perkembangan yang kita tetapkan tadi, kalau kita sudah mendesain caranya untuk mencapainya, kita perlu tahu indikatornya anaknya ini berhasil atau sedang menuju perbaikan apa. Kita harus tahu itu. Indikatornya satu, berkembangnya rasa ingin tahu. Nah, nomor dua, meningkat kemampuan menyimaknya, emosinya lebih stabil dan lebih ceria, fleksibilitasnya lebih berkembang, interaksi sosialnya berkembang, kemampuan komunikasi bahasa dan bicaranya berkembang, pemahamannya juga berkembang, dan lebih peka dan antisipatif, dan yang terakhir mandiri. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mengukur apakah anak saya ini sedang progres positif atau enggak dari ini semua. Ibu lihat, Bapak lihat, indikator ini apakah sedang terjadi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Saya pikir cukup, Miss Denny. Ini kayaknya slide terakhir ya. Nah, ya, Pak. Saya pikir saya moga-moga udah bisa menyampaikan poinnya ya. Saya bisa menyampaikan poinnya. Terima kasih, Miss Denny. Ya, super sekali tadi ya. Sudah mendapat pemaparan dari Pak Jo. Terima kasih sebelumnya Pak Jo. Mungkin langsung saja dibuka sesi tanya jawab ya. Ya. Bisa langsung open mic. Silakan Bapak Ibu.
Kalau nggak ada bertanya, saya senang gitu. Selesai di sini. Sebentar, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Bu Anita. Ya, silakan Ibu Anita. Pak Jo, kembali berjumpa lagi. Oh, ayo Bu Nita, ya silakan. Silakan. Menarik sekali Pak Jo malam ini bahasannya. Agak menusuk di hati sebenarnya sih. Oh, jangan Bu Anita, loh, jangan. Tancap ya, Bu. Nggak ada Iya, maksud menusuk itu. di hati Bu. Wah, saya kok langsung madek gitu Pak. Gitu. Saya punya anak SD 7 tahun Pak Jo, dan salah satunya dari fungsional development yang Bapak bahas tadi, anak saya belum bisa lepas dari Pampers walaupun saya sudah melakukan, sehingga saya ini benar-benar kesulitan Pak. Semua cara saya lakukan karena anaknya mungkin udah ngerti, sehingga mungkin karena nggak nyaman dia pakai lagi Pampers sendiri, ngambil Pampers sendiri. Itu PR berat buat saya yang belum saya bisa lakukan Pak Jo gitu. Tips yang termasuk BAK dan BAB ya Pak, kalau makan dan minum sudah. Ternyata itu tidak mudah, benar seperti Pak Jo bilang bahwa itu harus dilakukan terus-menerus dan butuh effort yang luar biasa nggih Pak Jo nggih. Ini saya baru tahu antara fungsional development nggih, fungsional apa Pak tadi? Performance dan development komponen performance. Itu dua hal yang sangat berbeda, namun hal ini ternyata luar biasa efeknya. Saya baru mengerti Pak gitu loh. Kadang memang saya pikir karena dia belum bisa berkomunikasi, sehingga akhirnya kami ya udah nanti gitu. Ternyata sampai usia segini kita keteteran kok belum bisa lepas, itu memang mengkhawatirkan. Makanya saya bilang kok madek ya nyinggungnya gitu loh. Tadi bahasan nyinggungnya. Saya nggak bermaksud nih Miss Jenny, saya nggak bermaksud itu. Mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa, tapi itu luar biasa buat saya, harus tersadar bahwa tadi yang disampaikan Pak Jo itu sebenarnya udah benar-benar ilmu yang gurih banget buat saya sebagai orang tua gitu. Makanya saya catat segitu banyaknya gitu kan. Harusnya direkam Pak, saya lupa. Itu salah satunya itu Pak. Apa tipsnya Pak Jo? Terus buat anak yang dia sudah udah melewati masa golden age, namun di usia yang 7 tahun saya merasakan dia golden age-nya di sekarang. Karena dia benar-benar laju perkembangannya sangat luar biasa nampak di usia 7 tahun ini Pak. Termasuk mulai TikTok 2 arah dengan saya gitu. Itu luar biasanya di usia ini. Saya nggak ngerti ya di usia sebelum itu kenapa kok saya banget gitu. Itu Pak Jo, mohon ini pencerahannya. Nggih, matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Arita. Ya, tipsnya untuk anak-anak yang masih melekat dengan Pampers-nya ya. Tentu kan yang sederhana kan kita harus melatih toilet training, Bu Anita. Jadi yang harus kita siap itu adalah konsekuensinya. Kalau kita sudah menetapkan satu tujuan untuk melatih anak ini lepas dari Pampers-nya, otomatis pasti dia akan tantrum. Pasti ya nggak tantrum pun pasti dia akan sangat mencari masalah. Tapi ya nggak apa-apa, itu kita harus terima dulu. Kita harus terima dulu. Maaf Pak Jo, sinyalnya kurang oke sepertinya. Resepnya cuma pengulangan. Yang harus disiapkan sebenarnya orang tua apa, maksudnya apa? Nanti pasti anaknya marah gitu loh. Kan orang tua atau siapapun yang di rumah mungkin nggak akan siap ya. Yang biasanya oke, nyaman, sekarang Pampers-nya dilepas, wah protes, demo gitu loh. Jadi tipsnya simple, dilatih, dilepaskan dengan secara berkala, membawa dia ke toilet. Gitu. Konsekuensinya memang Bu Anita mesti harus tebal mental untuk menerima konsekuensi ketika anaknya mulai menolak. Tapi percayalah, ketika itu nanti terlewati dan maaf Pak Jo, sinyalnya kurang bagus. Memberikan harus fight dulu. Nah,
Kira-kira seperti itu. Nah, kurang bagus ya sinyalnya ya. Ya, Sudah jelas? ya udah sudah jelas Pak. Sudah jelas. Jadi Bu Anita melakukan pengulangan, ya, pengulangan. Jadi dilatih secara sengaja, pampersnya. Konsekuensinya memang anaknya pasti marah-marah. Nah, orang-orang di rumah Bu Anita harus tebal mental untuk menerima itu. Tapi percayalah, ketika Bu Anita melakukan itu dibarengin dengan relationship tadi, memberikan pengertian yang baik, positif, menenangkan, hanya masalah waktu dia akan terima. Percayalah, pasti akan bisa, pasti akan lepas, dan dia akan merasa aman. Ini bukan melepas pampers sebetulnya Bu Anita, tapi rasa aman. Kita kira seperti itu. Aman dan nyaman ya Pak Jo, Ya. selalu nyaman soalnya buat anak. Boleh menambahkan sedikit Pak Jo? Maaf Pak Jo, sinyalnya kurang bagus. Ya, Bu Anita mungkin saya bisa menambahkan, karena kebetulan tadi saya sudah dapat informasi dari Ibu bahwa komunikasi dua arahnya sudah lebih bagus ya Bu anaknya ya. Betul, betul Ya. Ibu. Sudah mulai ada walaupun sederhana. Misalnya saya nanya, apa ini gitu, mau yang warna apa? Biru. Dia sudah bisa. Sebelumnya sama sekali. Barangkali bisa ditambahkan pendekatan visual Bu. Dengan foto si anak menggunakan celana dalam, dikasih tanda oke, dan anak menggunakan pampers dikasih tanda silang gitu. Jadi setidaknya dia lebih, biasanya kan kalau anak-anak jauh lebih paham visual ya Bu ya. Ya betul. Nah setelah itu bisa juga dikasih reward Bu. Setidaknya saat anak sudah dapat goal, wah saya udah bisa nih pakai celana dalam, itu ada rewardnya. Dan betul tadi kata Pak Jo, kita perlu memang konsistensi dan konsekuensi ya. Jadi harus selalu dibarengin dan selalu dilatih. Pasti ada up and down sih Bu. Ada sisi di mana aduh udah capek ya, tapi kok nggak gol-gol nih. Tapi bisa aja saat kita udah ngerasa capek ternyata maju sedikit ke depan, anak ini bisa. Gitu Pak Jo, silakan. Mohon maaf tadi ini sinyalnya sinyalnya bermasalah. Ya. Tadi Maaf Pak Jo, sinyalnya kurang bagus. Ya. Kayaknya golden age-nya sekarang gitu ya. Ya, itu memang benar. Golden age yang sudah belum. Halo? Ya, iya Pak Jo. Oke, sekarang udah oke. Oke. Ya. Oke, sorry. Karena anak usia 7 tahun, golden age itu kan tadi berdasarkan kajian neuropsikologi. Memang anak usia 5 tahun itulah golden age. Tapi untuk anak-anak spesial itu memang kayak lahirnya itu setelah satu momentum gitu ya. Nah, itu artinya baru kayak kereta api, kenceng gitu pertumbuhannya di usia-usia tertentu. Itu iya. Dan ya mungkin tidak semua, tapi sering terjadi gitu ya. Nah, memang di saat momentum itu kita harus kejar sih, kejar semuanya, baik functional performance-nya maupun developmental dengan cara yang benar tentunya, dengan metode yang benar tentunya. Kira-kira seperti itu. Ya, memang ada seperti itu Mbak Lita. Dan itu memang benar, itu fase yang bagus untuk secepat mungkin, sekencang mungkin dikejar. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana Bu Anita? Jawaban dari Pak Jo. 3 tahun ya Mbak Dina ya, betul. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Anita. Ada lagi Terima yang kasih lain banyak. boleh langsung open mic. Oke, Ibu Vanessa Queen ya. Silakan Ibu. Ya, malam Mbak Jo. Saya mau menanyakan anak saya ABK, diagnosanya ASD. Nah, dia sekarang udah bisa komunikasi itu menggunakan 2-3 kata.
tapi komunikasi dua arahnya belum muncul. Nah, strategi apa yang bisa saya lakukan untuk memunculkan komunikasi dua arahnya? Itu aja, terima kasih. Ya, silakan Pak Jo. Halo Pak Jo. Sepertinya Pak Jo ada kendala dengan sinyal. Sebentar ya Ibu Vanessa. Iya. Halo? Pak Jo Iya, Pak belum Jo. ya? Pak. Sepertinya sudah masuk ini Pak Jo. Oh sudah ya? Oh iya oke. Pak Jo silakan. Speakernya di on Pak Jo. Masih di mute. Mungkin videonya bisa dimatikan Pak Jo, Ya, biar boleh. koneksinya. Oh iya ya, betul, tadi ya. betul. Anu bisa diulang nih Jenny pertanyaannya? Iya, tadi Ibu Vanessa Queen, anaknya usia berapa tadi Bu? 6 tahun. Usia 6 tahun, sudah bisa 2 sampai 3 kata, tapi kemampuan komunikasi dua arah belum terbentuk ya Bu ya? Ya. Kira-kira bagaimana Pak Jo? Yang pertama harus lihat joint attention-nya. Ya. Kan tadi saya sudah di apa kalau nggak salah di developmental component performance ya. Salah satu goal yang ditetapkan itu kita harus mengembangkan namanya joint attention. Satu itu dipastikan berkembang dulu. Dan juga ada mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu sejak dini. Nah, kemampuan joint attention itu kan tadi saya contohkan. Diajak mendengarkan cerita. Pastikan dia melihat dan mendengar. Kalau itu cerita bergambar berarti mungkin ya Pak Jo ya? Bisa cerita dimulai dengan cerita bergambar Miss Jenny. Setelah itu kalau bisa sebisa mungkin mendengarkan radio atau mendengarkan sandiwara, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, tapi kan anak-anak mana ada yang mau mendengarkan sandiwara ya. Jadi dari cerita bergambar dulu nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya bisa juga ya Ibu mulai belajar peta umpet, main peta umpet juga boleh. Bisa nggak main peta umpet? Bisa, sudah bisa Pak. Sudah bisa ya peta umpet ya? Wah, udah bagus. Kalau gitu nyanyi, diajak bermusik. Juga, Pak. Sudah suka menyanyi, menyanyinya misalkan lagu anak-anak itu dia sudah sampai bisa selesai sih Pak. Cuman makanya komunikasi dua arah ini yang kalau ya Pak Jo, suaranya nggak kedengaran. Bermusik bersama, bernyanyi. Maaf Pak Jo, suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus Pak ya. Maaf ya, sebentar ya Bu Vanessa. Kendala sinyal. Gimana Pak Jo? Halo? Mungkin saya bisa menambahkan Bu Vanessa, untuk anak usia 6 tahun, mungkin hampir mirip dengan Ibu Anita tadi ya. Bisa distimulasi dengan gambar Bu. Saat relationship tadi yang Pak Jo sudah ceritakan, bisa saat ibu duduk bareng bersama anak, ini gambar apa ya? Barangkali dia akan tercetus untuk bersuara, kamu tahu nggak ini di mana gitu. Atau lihat foto-foto keluarga, seperti itu Bu. Bisa dimulai dengan gambar. Sambil menunggu Pak Jo nih, sudah masuk lagi belum? Sudah masuk. Halo Pak Jo. Pak Jo. Pak Rio gimana? Halo Pak Jo.
Kalau yang mengembangkan inisiatif gimana ya, Bu? Halo, Ya, Bu Vanessa bagaimana? Kalau yang Pak Jo bilang tadi kan mengembangkan inisiatif. Nah, itu gimana? Inisiatif untuk mengucapkan kata mungkin ya Bu ya. Masuknya seperti itu. Iya, Jadi itu saat tadi Pak Jo kan bilang kalau si anak ini sudah paham ada gambar buah misalnya, kamu mau buah yang mana? Inisiatifnya dia bisa pilih. Kalau memang dia belum bisa terstimulasi dengan mengucap kata, paling tidak dia bisa menunjuk dengan cara menunjuk seperti itu. halo, apa sudah didengar? Ya, Pak Jo sudah terdengar. Silakan dilanjut Pak Jo. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, sinyal saya lagi buruk sekali hari ini, ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf, Miss ini. Ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Silakan dilanjut Pak. Terkait tadi yang anaknya Ibu Vanessa Quinn tadi, itu coba kalau sudah bernyanyi, coba diajak bermusik bersama. Nah, terkait apakah anaknya bisa interaktif atau tidak, ya, itu memang perlu kajian lebih jauh. Itu Pak Jo, maaf masih terdengar putus-putus ya. Bermain komik, ya, membaca komik. Ya ampun. Oke, membaca komik ya Bu Vanessa ya. Maaf ya. Intinya sih perlu ada stimulasi yang bergambar ya Bu. Belajar komik Bu Vanessa Quinn. Ya. Ya. Jadi bisa dimulai dengan belajar komik. Jadi ibu berperan satu, anaknya berperan yang lain. Nah, itu saling mengomentari. Misalnya aku jadi Batman, si anaknya itu jadi Spiderman gitu. Ya. Suaranya putus-putus. Pak Jo, suaranya putus-putus Pak Jo. Halo Pak Jo. Ya. Oke. Gimana Pak Jo, sudah oke? Halo. Ya. Saya peserta, saya ingin menambahkan untuk jawaban siapa? Oh iya. Saya Anita. Untuk mendapatkan sebuah inisiatif dari seorang anak, seperti yang tadi Pak Jo bilang, dengan bermain petak umpet, ataupun dengan gambar atau komik, itu benar. Cuman memang prosesnya lama, jadi nggak harus cepat-cepat ya. Atau juga kita misalnya sediakan bola-bola warna. Bola-bola warna itu nanti, jadi kita kayak, kalau anaknya belum bisa baca, kita pakai bola-bola warna aja, jadi itu kayak skrip gitu ya. Pertama warna merah, misalnya umpamanya bolanya merah, nanti ibu memancing, warna apa ini, terusnya nanti kalau dia udah bisa jawab, nah ibu memaksakan anak itu untuk mengambil salah satu, jadi mengambil salah satu warna, lalu si anak akan bertanya, ini apa? Itu inisiatif pertama untuk bertanya apa. Atau juga kalau ibu di rumah punya kardus nih, nanti di dalam kardus itu diisi dengan bermacam-macam benda, lalu ditutup. Anak disuruh ambil satu. Nggak boleh ketahuan kan? Nanti anak itu akan bilang, oh aku dapat ini. Itu juga mulai dari awal bicara, aku rasa itu juga bisa menjadikan sebuah inisiatif. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Anita Purba. Iya, maaf saya nggak tampilin wajah, takut terjadi signal. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Itu aja, Gimana Ibu ya. Vanessa? Mungkin Pak Jo masih berkendala ya? Gimana Pak Rio? Jika jawaban sudah cukup, kita bisa lanjut saja. Oke. Bu Vanessa?
Bagaimana? Sebenarnya, Sudah? sebenarnya belum jelas banget sih, karena nggak tahu Pak Jo tadi strateginya apa aja. Karena Oh kalau gitu. saya sebenarnya Kita sudah catat sih Bu. Kita sudah Ya, catat, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Jo saat offline ya Bu ya. Nanti Oke, kita oke. share. Ibu ada di grup kan ya? Ya, ada. Oke, terima kasih Bu Vanessa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada lagi? Tadi ada Boleh. Pak Jafar Maulana kalau nggak salah mau menanyakan ya. Silakan Pak Awal. Jafar Maulana. Speakernya masih di unmute? Speakernya belum. Ya, silakan. Ya, selamat malam Mbak Anita, Mbak Deni maksudnya. Selamat Selamat malam. Mbak Jo. Materinya luar biasa sekali. Selamat malam. Ya. Wah, Pak Jo muncul Maaf dia. ya, ini aku lagi fungsi cari yang aman. Ya Pak. Jadi saya yang sebentar lagi wisuda dan akan memasuki dunia kerja. Yang sering saya temui waktu praktek lapangan, waktu kuliah. Maaf Pak terapinya itu kan, Jafar, ini mahasiswa apa ya? Oh ya, mahasiswa Jurusannya? Politeknik okupasi terapi Oh juga. oke. OT juga, oke siap. Silakan. Baik. Tadi kan Pak Jo jelasin tuh tentang tujuan perkembangan. Yang pertama adalah fungsional fungsional itu, terus yang kedua adalah developmental komponen. Ya. Nah, biasanya itu yang saya temui di lapangan waktu saya praktek adalah kita lebih kepada developmental. Jarang ada yang untuk anak itu ke fungsionalnya langsung, lebih ke developmental. Nah, seandainya saya mau menerapin fungsional dan developmental dalam satu terapi, proporsinya bagaimana ya Pak bagusnya? Terima kasih. Ya, silakan Pak Jo. Proporsinya gimana? Kan tadi tergantung usia, ya, tergantung usia juga, jenis kelamin dilihat, ya. Terus kalau misalnya pasien stroke, ya, pasiennya stroke, di rumah sakit, ya. Nah, halo, kamu kamu mesti lebih banyak fokus ke fungsional performanya, terutama ke arah mobilitas, gitu. Oh, iya. Nah, yang penting mobilitas dulu. Mobilitas itu. Kalau untuk khususnya apa? Anak-anak atau dewasa? Anak sih yang saya tanyakan ini Pak biasanya. Anak ya? Iya. Porsinya kalau sekarang gini, kalau kita di rumah sakit kan waktu terbatas juga itu, ya. Yeah. Kalau di rumah sakit itu biasanya waktu terbatas dengan sangat singkat. Nah, dengan begitu untuk fungsional performanya, level-level fungsional, kamu berikan home program ke orang tuanya. Yang developmental komponen performanya kamu kerjakan di rumah sakit atau di lahan praktek itu. Kira-kira seperti itu porsinya. Jadi fungsi keterapian itu benar-benar ditekankan saat kamu praktek. Nah, yaitu di developmental komponennya, kamu fokus ke sana banyak dengan tujuan untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Nah, untuk level fungsionalnya, kamu berikan PR itu ke orang tuanya, tapi harus ditekankan, harus dipantau dan dimonitor, apakah dilakukan atau enggak. Dan jangan cuma menyuruh, tapi juga harus diberikan tips dan triknya waktu kita mau minta orang tua mengerjakan itu. Jadi jangan cuma disuruh doang gitu ya. Kalau disuruh doang nggak ngerti mereka. Ya, karena caranya bagaimana, mulai dari mana nggak ngerti. Jadi harus diberikan panduan yang jelas. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Sangat membantu. Ya, terima kasih Pak Jafar Maulana. Ya, Mbak. Terima kasih Pak Jo. Ada lagi yang lain? Ini Bapak Popishan, apakah ada pertanyaan? Bapak, oh iya, Ibu. Udah raise hand dari tadi ya, maaf. Ibu. Oh maaf. Oh maaf Bu. Maaf Ibu. Silakan Ibu. Silakan Bu. Malam Pak Jo, saya mau nanya lagi. Ya silakan. Tadi Pak Jo, saya menyimak di awal saya ngerasa, waduh, kayaknya lumayan berat bahasannya. Tapi mudah-mudahan sih saya paham nantinya. Ini jadi anak saya ASD 6 tahun 10 bulan. Saya mau nanya
Untuk sensori motornya yang di slide aspek perkembangan dasar pertimbangan penetapan tujuan, komponen perkembangannya itu untuk sensori motor memang masih ada yang harus dibenahi. Kalau untuk kognisi saya lihat sekarang dia kelas 1 SD, dia lumayan bisa mengikuti. Yang menjadi PR di kemampuan psikososial, karena itu kan memerlukan komunikasi dua arah yang lumayan panjang mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Jo sekilas membahas soal theory of mind. Nah, kalau di anak ABK kan untuk theory of mind itu kayaknya bukan terlalu tinggi ya, agak-agak susah gitu loh Pak. Jadi saya mencoba ke anak saya itu selalu biar dia bisa meredam impulsifnya. Kalau kamu perasaan kamu gimana? Jadi itulah yang orang lain mau juga gitu loh. Jadi kalau kamu diganggu, kamu tidak suka diganggu, nah teman kamu juga nggak suka diganggu gitu. Jadi kamu jangan mengganggu, misalkan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dia tuh suka ini Pak, dia suka menawar gitu ya. Jadi kalau misalkan sedang belajar, pertanyaannya itu misalkan dia harus mengisi 2 jawaban atau 3 jawaban. Nah dia suka kenapa harus 2? Aku mau 1 aja gitu loh Pak. Jadi kadang kalau misalkan sesi belajar sama saya bisa oke lah gitu mengikuti. Tapi kalau pada saat sesi sekolah itu kadang saya agak kesulitan menjelaskannya gitu loh Pak. Nah itu gimana ya Pak ya? Mungkin Pak Jo bisa share tipsnya bagaimana? Terima kasih. Oke, yang pertama tadi mohon diulangi Bu, yang sangat singkat aja. Maksudnya apa? Yang pertama? Theory of mind-nya itu loh Pak. Oke, begini. Theory of mind itu tidak cuma semata-mata berempati atau mengerti perasaan orang, ya, nggak sederhana itu. Tapi kita nggak perlu berbicara sampai jauh bahwa ini nantinya itu terlalu berat untuk anak spesial atau enggak. Kita nggak akan sampai ke sana dulu. Ya. Yang paling penting dari semua apapun ya, ini buat Bapak Ibu juga dan teman-teman lain, apapun bentuk teori, metode apapun, yang penting itu praktek klinisnya gimana kan gitu kan. Theory of mind itu keren banget, memang luar biasa. Tapi kan praktek nyatanya untuk anak spesial itu gimana kan gitu. Nah, saya mau kasih tips trik ke Ibu. Itu nomor 1, kalau Ibu ingin mempraktekkan theory of mind, ya, coba dia bisa peta umpet nggak itu. Peta umpet itu penting banget ya. Main peta umpet itu penting banget untuk anak spesial. Ya, itu duluan coba. Bisa sih Pak, tapi dia tidak kayak pengen ketahuan gitu loh. Jadi kalau kita kan bersembunyi itu nggak bisa namanya Ibu. Ya, oh, yang saya katakan itu nggak bisa. Nah, hal seperti ini itu harus sangat-sangat diperhatikan. Walaupun ini sederhana, peta umpet itu sederhana. Ya, peta umpet itu nanti itu berhubungan dengan teorinya Jean Piaget yang kalau Ibu kita menelusuri sampai jauh ke belakang itu teorinya akan banyak sekali. Nah, itu semua orang tua di sini atau teman-teman terapis kalau nanti udah berhubungan dengan pertanyaan interaksi sosial, cobalah dites sejak dari awal apakah anaknya bisa main peta umpet, itu dulu. Ya, peta umpet. Ya. Terus itu tadi baca komik bareng-bareng, bergantian peran. Ketiganya coba bermain peran. Apa misalnya pura-pura jadi polisi, pura-pura jadi dokter, pura-pura jadi guru, dia memerankan hal itu. Jadi kita berperan kebalikan. Kita bisa enggak? Nah, Pak Jo, suaranya masih putus-putus. Kegiatan-kegiatan seperti itu sejak dari dini.
hilang suaranya. Ya, Sudah Pak Jo, nyambung suaranya hilang. lagi. Mungkin bisa berpindah posisi, Pak Jo. Masih putus. Masih, Pak. Sudah? Masih? Ya, Sudah. oke. Tunggu sebentar ya. Tunggu Sudah. sebentar. Sudah, Pak. Sudah, lanjut. Harap bersabar. Ini lagi buruk. Kemarin juga enggak kan? Oke. Iya, Pak. Jadi saya ulangi ya, Ibu main peta umpet, kemudian main apa? Turn taking, bermain peran. Coba peran jadi polisi, jadi dokter, dari situ. Terus membaca komik, bergantian peran. Nah, itu nanti diolah sejak dini, harapannya bisa berdampak pada kemampuan taking perspektif, ya, mengambil perspektif orang lain. Harapannya seperti itu. Ya. Kalau toh tidak pun, setidaknya sudah dilakukan. Ya, karena memang kalau sudah berhubungan dengan teori of mind itu sangat susah, ya, berat. Ya, kalau seperti itu, ya. Nah, oke. Terus yang pertanyaan kedua apa tadi? Yang kedua, dia suka menawar. Oke. Kalau suka menawar, ini begini, Ibu. Itu hanya masalah konsistensi. Ya, Ibu konsisten aja. Dek, ini misalnya ini dari peraturan di sekolah seperti ini, lakukan seperti yang di sekolah. Itu aja. Kan tadi di awal saya kasih salah satu goal di depan, bahwa anak harus terbiasa menerima penolakan. Itu salah satu maksudnya adalah bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan batasan-batasan sosial yang kita happy atau enggak happy harus menerima. Jadi biasakan saja, nanti juga oke, nanti juga akan oke. Selama waktu kita ngajarin dia itu juga dalam terminologi positif ya, enggak pakai kekerasan atau enggak pakai apalah gitu ya. Ya udah gitu aja lah. Kira-kira yang penting pendekatannya lebih ke keakraban. Kira-kira tuh pasti bisa Bu Popi. Kalau saya dengar case-nya anaknya sepertinya akan lebih mudah, itu harusnya mudah itu. Ya, untuk anak Bu Popi. Mudah-mudahan Pak Jo. Bukan mudah-mudahan, harusnya bisa itu. Harusnya bisa itu ya. Semangat Bu. Kelihatan. Masih perlu banyak belajar Pak Jo. Ya, silahkan. Itu peta umpetnya diseringin aja main peta umpet sama teman-temannya juga. Undang teman-temannya nggak apa-apa, ya. Biar rame. Berarti dia sembunyi tidak sempurna itu berarti dia belum bisa gitu ya? Belum bisa. Belum sepenuhnya bisa. Dia hanya menikmati aja dulu, tapi belum sampai ke level kenapa saya harus sembunyi. Jadi perspektifnya belum sampai sana. Coba akhirnya ulangi aja, udah. Ibu nggak usah pikirin nanti bisa atau enggak. Ibu jangan berpikir anakku harus bisa peta umpet, jangan ya. Ini saya juga harus cegatin dari sekarang. Yang penting lakukan gitu. Nanti dipaksa-paksa soalnya. Kalau sudah sesuatu dijadikan target itu pasti dipaksa-paksa nanti. Gitu. Jadi jalanin aja, terus banyak-banyak aja main gitu. Nanti bisa sendiri. Menikmati proses ya Pak Jo. Wah, menikmati proses. Jangan dipaksain lah gitu. Baik. Kasian. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Jo. Terima kasih. Ya, Bu Popi, terima kasih. Pak Jo, ini ada Bapak Balmon ya. Silakan, Pak Balmon. Pak Balmon, silakan. Speakernya bisa diaktifkan, Pak, ya? Baik, selamat malam. Terima kasih. Kemudian selamat malam. Pak Jo, selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Saya Luji, kebetulan mohon maaf. Balmon itu nama instansi saya, Pak. Oh, maaf, Pak. Saya baca paling depan. Ya. Silakan. Saya mau sampaikan atau sekalian menanyakan bahwa saya mempunyai anak yang pada usia sekarang 8 tahun. Dia sampai saat ini mungkin karena motoriknya atau dari aspek sarafnya belum sempurna, dia belum bisa berbicara. Kemudian gerakan-gerakannya dia juga belum sempurna. Dia sudah bisa berjalan juga, tapi genggam dan juga kesenangan dia juga belum sempurna.
yang jadi pertanyaan saya ini buat Pak Jo, terkait dengan untuk mengupayakan dia dapat berbicara, apa yang kita dahulukan? Apakah mulai dengan terapi motoriknya, atau kita bisa langsung kepada terapi pada saraf-saraf suaranya, sehingga dia mampu berbicara secara baik. Perlu juga saya sampaikan, Pak Jo, bahwa di rumah kami juga berupaya dengan mencoba untuk melakukan terapi-terapi atau kebiasaan yang kami mencoba untuk berupa memegang pulpen, kemudian menulis. Itu dibantu oleh kakak-kakaknya. Hari ini kakak yang pertama, kemudian yang besok kakak yang kedua. Pertanyaan saya nih Pak Jo, apakah dengan berganti-gantinya orang untuk melakukan terapi, ini dapat mempengaruhi konsentrasinya dia dalam hal memegang pulpen atau menulis ini. Jadi mungkin itu saja dua pertanyaan terkait dengan untuk terapi bicara, apakah kita duluan terapi motoriknya atau langsung bisa kita lakukan terapi pada bicaranya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apakah dengan cara berganti-ganti orang untuk menuntun dia dapat menulis, dapat mempengaruhi konsentrasinya. Mungkin itu saja Pak Jo, Bu Deni. Selamat malam, terima kasih. Malam, silakan Pak Jo. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, Pak, langsung aja semua Pak, paralel. Bapak lakukan speech therapy, Bapak lakukan fisioterapi, Bapak lakukan OT, ya paralel. Tapi sebelum saya menjawab itu terkait kebutuhan speech therapy, Pak, siapa namanya tadi Pak? Balmon, Pak ya? Luji, Pak. Pak Riji. Ya. Topik saya hari ini kan menyampaikan tujuan-tujuan perkembangan, Pak. Di antara tujuan-tujuan perkembangan yang saya sampaikan tadi, ya, saya hanya menjagai Bapak supaya jangan sampai Bapak fokus ke hal-hal kecil, micro development, ya kayak semacam speech itu tadi, tapi Bapak mengabaikan hal-hal fundamental terkait dengan functional komponen, ya functional performance, ya. Jadi saya tekankan, saya justru bertanya ke Bapak, apakah anaknya Bapak yang 8 tahun ini sudah cukup mandiri, misalnya dia ke toilet sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri. Ini sangat penting, Pak. Ini melebihi apapun yang namanya speech, ya, kemandirian ini. Ini harus diupayakan sejak dari awal supaya tidak terjadi kompleksitas persoalan di masa depan. Untuk pertanyaan tentang speech tadi, saya jawab Bapak lakukan semuanya, ya, terapi bicara, fisioterapi, OT, melihat hal ini, melihat kondisinya Bapak ya, anaknya Bapak ya. Tapi jangan sampai ketika Bapak fokus ke sana, Bapak mengabaikan yang saya sampaikan di awal di presentasi saya tadi. Kira-kira seperti itu. Terus nomor 2-nya, apakah mempengaruhi gangguan pegang pensil itu ya? Begini, gonta-ganti terapis itu tidak mempengaruhi atau tidak ada relevansinya berdampak pada pegangan pensil, enggak, ya. Saya melihatnya justru dengan ganti-ganti terapi, sebetulnya Bapak tanpa sadari Bapak sudah membiasakan anak fleksibel dengan semua keadaan. Itu bagus. Tapi kalau sudah mulai biasa dengan perubahan gonta-ganti, itu kita bisa masuk ke mikronya, yaitu membenarkan pegangan pensil, misalnya gitu tadi ya. Nah, Bapak tinggal berkomunikasi dengan terapisnya bagaimana memegang pensilnya gitu. Jadi kalau ganti-ganti terapisnya sih nggak ada, Pak. Nggak ada relevansinya apakah mempengaruhi memegang pensil sih enggak, ya, enggak. Justru itu malah bagus sebetulnya. Sejak awal sudah terjadi fleksibilitas. Tapi sekali lagi, kalau saya nggak kepingin Bapak terlalu fokus ke hal-hal yang mikro sifatnya, tapi mengabaikan ke hal-hal makronya, yaitu kemandirian tadi. Karena ini udah usia 8 tahun ya, kalau nggak salah di sini ya, 8 tahun tadi ya. Iya, Pak. Ya, 8 tahun. Oke, kira-kira seperti itu, Pak Riji. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan saya kita bisa paralel, Pak ya. Paralel, lakukan semua. Mungkin begini Pak, saya tanya juga. Hal-hal yang fundamental terkait dengan pengembangan motorik ini, mungkin
semat Bapak atau secara keahlian Bapak, apa yang kira-kira bisa langkah-langkah yang mudah untuk bisa kita mengembangkan kemampuan motoriknya. Karena anak saya ini sampai sekarang masih kita upayakan untuk kemandiriannya. Contohnya ke toilet, dan kalau untuk tidur dia biasa bisa langsung tidur sendiri. Tapi kemandirian yang lain masih belum bisa. Kita sekarang dalam upaya itu. Jadi mungkin kiat-kiat apa yang bisa kira-kira dalam usia 8 tahun ini bisa mempercepat pergerakan motoriknya itu. Mungkin secara singkat bisa Bapak sampaikan. Ya. Terima kasih Pak. Anaknya Pak Ricci ini diagnosanya apa? Autism spectrum disorder atau cerebral palsy? Maksudnya Pak? Mungkin bisa. Diagnosis Pak. Diagnosis. Sudah terdiagnosis apa gitu dari dokter? Dia masuk ke spektrum autism atau dia cerebral palsy? Karena saya dari tadi belum jelas. Oh ya. Terkait dengan yang kita lakukan konsultasi kepada ini, mohon izin saya juga belum. Yang kita dapatkan bahwa motorik anak kami ini masih belum sempurnanya, perlu dilakukan terapis gitu. Terapis terkait dengan pergerakan. Belum ada diagnosis dari dokter ya Pak atau? Ya, belum. Maksudnya, tapi anaknya bisa jalan dong, bisa jalan, bisa lari Pak. Bisa lari ya, bisa jalan ya. Jalan-jalan ya, jalan bisa. Kalau gitu untuk gross motornya Bapak langsung masuk level fungsional. Bapak ajarin dia naik sepeda, ajarin dia jalan jauh, lari boleh, sprint boleh. Bapak ajarin dia main skateboard, ya Bapak ajarin dia main bola di lapangan, giring, langsung Pak, langsung on the spot. Jadi tips sama triknya sesederhana itu. Baik. Apapun yang berhubungan dengan kebutuhan fisik lakukan saja. Maksimalkan anggota gerak ya Pak Jo. Ya, kalau untuk sampai bisa hasilnya maksimum, ya Bapak mesti harus ke fisioterapi dan okupasi terapi, ya kan seperti itu. Tapi Bapak yang bisa Bapak lakukan adalah melakukan semua kegiatan fungsional, semua, ya apapun yang Bapak punya ide, langsung aja dilatih, diulang-ulang. Nanti akan ada perbaikan. Siap. Ya kan seperti itu. Bagaimana Pak Luji? Baik, terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Luji. Pak Jo, ini penanya terakhir, dari Ibu Leni, boleh open mic Ibu Leni? Terima kasih. Pak Jo, saya mau nanya, anak saya itu diagnosis ASD, umur sudah 9 tahun. Alhamdulillah sudah mandiri, Maaf Ibu Leni, suaranya terputus-putus. Halo Ibu Leni. Iya, kedengaran? Ya, bisa diulang Bu? Iya, tadi terputus-putus suaranya. Iya kan Bu. Anak saya umur 9 tahun. Dia itu belum bisa melompat gitu. Tapi kalau kayak di ranjang atau di trampolin dia bisa. Tapi kalau di lantai yang datar begitu dia belum bisa Pak Jo. Terus kalau menulis juga masih cenderung garisnya itu masih sangat halus Pak Jo, belum kelihatan jelas begitu. Jadi langkah-langkah apa ya yang harus saya berikan di rumah Pak Jo? Kebetulan kami tinggal di daerah yang tidak ada terapisnya, kami dari timur Pak Jo. Harus kalau ke Makassar kami itu harus 600 km Pak Jo. Jadi kami harus lakukan semua di rumah. Mungkin ada yang bisa kami lakukan di rumah untuk membantu anak kami. Terima kasih Pak Jo. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya justru bertanya balik ke Bu Leni. Apakah kebutuhan lompat itu prioritas? Tidak juga sih Pak Jo. Nah, jadi Ibu mesti bertanya sesuatu yang prioritas ke saya ya. Begini, saya justru tanya, apakah dari semua tujuan yang saya tetapkan di atas tadi sudah tercapai oleh anak Ibu? Terus kalau dia menulis juga Pak Jo masih masih sangat halus. Enggak. Latihan apa ya Pak Jo yang bisa saya berikan? Dari semua tujuan yang saya sebutkan di atas tadi, apakah anak Ibu sudah melewati tujuan-tujuan itu? Udah sampai di tujuan-tujuan itu atau belum?
Kalau yang kemandirian sudah sih Pak Jo, maksudnya yang BAK, BAB sama mandi sendiri, tidur sendiri tuh sudah bisa, tapi masih banyak juga yang belum sih Pak Jo, ya kayak petak umpet pasti dia belum bisa kayak gitu. Terus kalau dia berbicara, dia itu masih hilang kayak warna apa ini, kayak merah gitu. Dia cuma bilang merah gitu. Oke, saya mengerti. Saya minta Ibu fokus ke semua tujuan yang saya tetapkan tadi ya. Ibu kan nggak ada tempat terapi itu. Ibu harus usahakan sebisa mungkin dengan cara apapun semua tujuan-tujuan yang saya tetapkan tadi harus terpenuhi. Nah, itu nanti Ibu harus berupaya. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan Ibu yang berhubungan dengan tadi melompat ya, sama menulis tadi ya. Tangannya kan masih lemes ya. Ini tipsnya apa ya? Nah, untuk tangan ya, salah satunya Ibu coba latih dia untuk tarik tambang. Semua kegiatan yang berhubungan dengan tarik-menarik. Ngangkat benda, narik benda. Cara seperti itu. Oke, terus latihan itu menggenggam beras, menggenggam biji-bijian apapun itu untuk fine motor semuanya. Libatkan. Oh iya, siap-siap Pak Jo. Terus Ibu jangan maksudnya jangan merasa terkejar-kejar atau gelisah karena genggaman tangannya masih jelek atau gimana enggak. Saya nggak mau semua orang tua di sini itu memaksakan itu secepat mungkin terjadi. Jadi biarkan itu terjadi secara alamiah. Yang harus Ibu fokuskan adalah memberikan pengalaman terus-menerus. Ya, jangan terus secepat mungkin harus bisa, gitu. Jangan ya. Tapi fokuslah pada memberikan pengalaman terus-menerus. Oke, nanti bisa matang sendiri. Sejalan waktu. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana Bu Leni? Siap, terima kasih banyak Pak Jo. Ya. Oke, Pak Jo, ini pertanyaan Ibu Vanessa tadi belum terjawab. Pak Jo, saya bacakan ya. Ya. Pak Jo, bagaimana cara mengembangkan inisiatif? Anak saya suka main petak umpet. Kalau minta lawannya bersembunyi, sudah bisa bilang, Mbak A bersembunyi. Apakah cara main petak umpetnya sudah benar? Ya, silakan Pak Jo. Sudah pasti kan nggak benar itu. Langsung saya jawab, udah pasti nggak benar. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan levelnya masih di situ. It's okay, nggak jadi masalah. Tapi sudah bagus anaknya terlibat dalam permainan petak umpet, gitu kan ya. Walaupun masih di level ya Mbak A sembunyi, masih mencari. Petak umpet ini hubungannya dengan rasa takut, ya, gelisah, rasa takut dan tidak nyaman dan kalau nanti itu kalau kita tarik ke belakang itu hubungannya dengan fight and fight response, refleks ya, fight and fight response sampai ke sana hubungannya. Pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan inisiatif tapi relevansinya ke petak umpet ini ya. Ini dua pertanyaan berbeda. Ini dua pertanyaan berbeda sebetulnya mengembangkan inisiatif dengan petak umpet ini. Kalau petak umpet pokoknya Bu Vanessa lakukan aja deh, lakukan aja, lakukan dengan fun. Enggak seperti Bu Popi tadi saya bilang lakukan dengan fun. Jangan dijadikan target bahwa harus bisa, enggak. Lakukan sesering mungkin, lakukan dengan fun, jadi kebiasaan nanti tiba-tiba bisa sendiri. Tadi kan saya sebutkan berikan pengalaman-pengalaman, jadi fokus ke pengalaman-pengalaman, bukan mengejar hasilnya. Nah, terus terkait dengan bagaimana cara mengembangkan inisiatif? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya, mengembangkan inisiatif. Nah, mengembangkan inisiatif di level fungsional, ya, di level fungsional itu Ibu bisa memulai dengan permainan-permainan, permainan apapun, tapi Ibu jangan memberikan instruksi. Ibu menunggu bagaimana dia meniru. Bagaimana dia nanti akan mengulangi apa yang Ibu lakukan. Ini agak sulit ya. Sulit. Ya. Itu di level fungsional. Di level developmental komponen buat teman-teman terapis yang bekerja ya. Itu mulailah dengan stimulasi suara. Vibrasi. Ya, suara.
teman-teman yang bisa main musik itu bisa bermain gitar sambil volumenya dinaik turunin, terus tangannya ritmenya diacak gitu. Itu nanti akan membuat sensory threshold atau ambang rangsang sensorisnya kan terstimulasi. Nah itu nanti anak biasanya akan memberikan respon. Responnya bisa jadi respon yang negatif, maksudnya itu marah atau apapun lah. Tapi nggak apa-apa, memang arahnya ke sana supaya dia ada respon automatic. Kira-kira itu yang untuk developmental komponennya. Tapi untuk fungsionalnya tadi ya, apa? Malah lupa ini apa yang functional performance-nya tadi. Sudah aku sebutkan tadi. Aku suka begini Miss Jenny, kadang-kadang langsung hilang gitu di tengah jalan. Terlalu banyak yang mau dibicarakan ya Pak. Kira-kira itu ya Bu Vanessa pun tadi saya udah ngomong ya. Ya, bagaimana Bu Vanessa? Semoga bisa terselesaikan ya pertanyaan yang tadi masih menggantung. Oh ya tadi tanpa instruksi, Ya, tanpa instruksi. Terima kasih. Tanpa Oke, terima kasih juga Bu Vanessa. Saya rasa itu cukup. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti bisa dijawab di luar forum. Bagaimana? Oke, ya. Karena waktunya juga sudah lewat lumayan nih. Ya Miss ini. Ya. Oke. Malam. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi sudah dapat penjelasan yang sangat bagus panjang lebar dari Pak Jo ya. Memang sih banyak istilah-istilah yang mungkin saya juga mesti refresh lagi nih Pak. Meskipun kita sama-sama terapis ya. Tapi banyak juga yang nyangkut nih buat Bapak Ibu semua. Ya, bahwa perkembangan anak bisa dimulai sejak awal hingga nanti. Jadi nggak berbatas usia ya Pak. Ya, betul. Ya. Sejak dini hingga nanti. Jadi berapapun usia Bapak Ibu, semoga masih semangat untuk tetap stimulasi anaknya di sektor manapun ya Pak. Yap. Meskipun itu functional performance-nya belum maksimal, developmental komponennya juga belum maksimal, tetap dikembangkan. Tetap dikembangkan ya. Ya, betul. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Nah, sesi foto nih ya terakhir nih. Oke. Ya. Boleh dinyalakan videonya Bapak Ibu biar tampak, biar saling mengenal. Mohon maaf, Miss Denny, boleh saya tambah sedikit? Oh, silakan Pak Rio. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah hadir berpartisipasi dalam webinar malam ini. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jo sebagai speaker kita malam ini. Ya, beliau sudah hadir, memberikan waktunya, memberikan ilmunya untuk kita semua. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Denny ya, sudah menjadi moderator yang sangat baik sekali pada malam ini. Dan terakhir untuk semuanya, saya ingin menginfokan bahwa link pendaftaran sertifikat sudah saya lampirkan di kolom chat, silahkan diisi, karena link pendaftaran ini tidak akan saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi hanya akan saya berikan di kolom chat di Zoom malam ini. Jadi silahkan jika ada yang mau mengisi, bisa di-copy link dulu dan diisi setelah webinar ini selesai. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, satu lagi Pak Rio, tadi ada beberapa yang minta materi webinar, apa boleh Pak Jo? Boleh. Bisa di-share. Nanti bisa di-share ya Pak Rio ya. Oh iya, siap. Oke. Silakan Bapak Ini Ibu untuk on cap. Sesi terakhir ya. Iya. Ya, boleh Silakan Pak Rio. videonya. Ya. Oke. Dalam hitungan ketiga akan saya mulai screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, silakan Miss Denny. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas partisipasinya. Semoga tidak bosan-bosan ya. Mungkin ke depannya kita ada
narasumber-narasumber lain, atau barangkali salah satu dari Bapak Ibu bisa jadi narasumber juga. Kita sama-sama belajar ya. Semoga tidak putus asa untuk tetap mengembangkan kemampuan perkembangan anak kita, baik anak didik maupun anak kita sendiri. Ya, terima kasih sekali lagi untuk DPK Center yang sudah memberikan wadah bagi kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Pak Jo, Pak Rio. Terima kasih Pak Rio. Ya, Pak Jo. terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin Mas ya. Terima kasih semua.